Perjalanan yang panjang dan sulit menghadang tim Indonesiaku kali ini menuju desa terdalam di Kalimantan dan Sumatera. Warga memanfaatkan hasil alam yang berlimpah namun tak bisa dijual. Di tengah keterbatasan sarana angkutan, mereka berjuang menjual hasil alam demi mendapatkan pundi-pundi rupiah. Biasanya 10 kilo, 20 kilo. Itu mencukupi nggak buat kehidupan Ibu sehari-hari? Saksikan di Indonesiaku sesaat lagi. Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, jadi tujuan tim Indonesiaku kali ini. Jalan yang kami lalui cukup menantang. Tak sedikit tikungan curam hingga jalan penuh batu menukik yang harus kami lewati. Beberapa kali saya terpaksa turun agar motor yang saya tumpangi bisa seimbang melewati turunan tajam. Nah, bisa dilihat ya kondisinya dengan turunan yang sangat curam seperti ini, belum ada pengerasan jalan dan sangat rawan longsor. Pejalan kaki juga harus tetap hati-hati banget. Bayangkan kalau kondisinya hujan, jalanan ini sama sekali tidak bisa dilewati kendaraan. Setelah perjalanan yang menantang lewat darat, perjalanan kami lanjutkan menempuh Sungai Laung. Sungai ini memiliki aliran muara menuju Sungai Bondang yang menjadi tujuan kami untuk mencapai Desa Kalangdohong. Disinilah pertemuan kami dengan sejumlah barang yang dititipkan di awal perjalanan. Total jarak tempuh kami berkisar 77 km dari pusat kecamatan Laung Tuhuk menuju Desa Kalangdohong yang menjadi desa terluar di wilayah ini. Perjalanan kita untuk tiba di Kalangdohong ini sepenuhnya melawan arus sungai. Terlihat dari derasnya arus ini, mas, untuk kapasitas mesinnya dapat menahan. Jadi kita tetap melaju ke arah sana. Pak Yanto, waktu tempuh kita ini total berapa sih Pak kalau semuanya tuh keseluruhan via sungai? Kalau untuk biayanya lewat sungai itu sekitar 1 jutaan. 1 juta? Iya. Satu orang? Iya. Oh gitu. Karena apa itu Pak yang bikin faktor mahal tuh apa sih? Kalau faktor mahalnya pertama BBM yang lebih mahal. Oh. Karena kalau BBM lebih mahal mungkin transportasinya mahal juga. Tapi kalau waktu tempuh berapa Pak? Total kira-kira? Kalau lewat air nih waktu tempuhnya 5 jam. Dari Desa Batu Buah 2, kami harus menuju ke Desa Tumbang Bondang untuk pindah ke perahu lebih kecil. Memasuki muara Sungai Bondang, kondisinya lebih asri sebab menjadi salah satu titik hulu Sungai Laung. Aliran airnya mengarah ke Gunung Bondang yang menjadi gunung tertinggi kedua di Kalimantan Tengah, berkisar lebih dari 1.400 di atas permukaan laut. Kami melewati beberapa riam sungai dengan kondisi melawan arus. Kapasitas perahu ini hanya untuk 2-3 orang saja, karena kecepatannya lebih gesit dibanding perahu besar. Namun beberapa kali perahu ini hampir menabrak karang pinggir sungai karena derasnya riam. Sekarang ini kita siap-siap mau melewati. Jadi kondisinya ini kita betul-betul melawan arus yang sangat deras. Dan perahunya ini perahu kecil sekali, jadi harus betul-betul menjaga keseimbangan supaya tidak jatuh atau menabrak ke pinggir-pinggir sungai. Dan akhirnya sekarang kita baru aja berhasil melewati riam sungai yang cukup deras tadi. Beruntung, kami bisa tiba dengan selamat. Usai melewati rangkaian perjalanan yang panjang dan menantang, tibalah kami di Desa Kalangdohong tepat sebelum hari berganti malam.
Masih di wilayah Kecamatan Laung Tuhuk, warga Desa Tawai Hawi membudidaya madu sebagai potensi baru di wilayah tempat tinggal mereka. Hal itu baru digeluti sejak akhir tahun 2022 lalu. Madu yang dibudidaya berasal dari lebah kelulut atau jenis lebah Meliponini yang bagian tubuhnya tidak memiliki organ sengat, berbeda dengan lebah di hutan liar. Jika dibandingkan dengan madu pada umumnya, madu kelulut justru punya banyak keunggulan. Terdapat kadar air lebih tinggi, antioksidan berlebih, dan total karbohidrat yang rendah. Aman ya Panen kalau hari ini. dekat ya? Aman Ibu. Oh, oke, Kalau oke, untuk kelulut dia tidak menyengat Bu. Oh, oke. Madu kelulut di Desa Tawai Hawi dibudidaya menggunakan sejumlah kotak sebagai sarang lebahnya. Jadi ketika panen, kotak sarang lebah penuh terisi madu. Sambil panen, saya penasaran meminum sari bunga yang menjadi makanan dari lebah kelulut. Meski tidak semanis madu, namun memiliki banyak khasiat Kecut untuk asamnya. kesehatan. Ini sari bunga yang jadi makanannya lebah ya, yang di dalam ini ya. Apa sebutannya tadi Pak? Propolis. Propolis. Rasanya kecut asam. Kreativitas warga Desa Tawai Hawi membudidaya lebah kelulut ini merupakan potensi besar. Namun sayang, belum dikelola maksimal. Warga terbentur akses infrastruktur yang kurang memadai. Usai panen madu, satu-satunya destinasi tempat mereka menjual hanya ke penampung yang ada di desa. Hari ini, kami mendapat 300 ml madu kelulut dan langsung dikemas seadanya untuk liter. segera dijual. Warga di sini menjual madu per 100 mili dengan harga Rp60.000. Usai dinego, ibu-ibu mendapat hasil upah Rp200.000 yang dibagi 3 orang. Sayang sekali, padahal madu berkualitas seperti ini bisa mendapat harga lebih tinggi. Namun tak ada pilihan bagi warga Laung Tuhuk yang menjalani hidup penuh perjuangan. Padahal mereka hidup di tanah yang kaya sumber alamnya. Desa Kalangdohong terletak di kaki Gunung Bondang yang mayoritas warganya merupakan suku Dayak Siang. Saat ini menjadi bulan panen padi ladang bagi warga yang hasilnya akan disimpan selama setahun. Jarak kebun yang ditanami padi oleh warga berkisar 1 km dari pemukiman. Harus melintasi 2 aliran anak sungai, yakni Sungai Bondang dan Sungai Jau. Nah ini kita udah hampir sampai di ladang, tapi sebelum sampai kita harus 1 kali lagi melewati sungai yang lebar dan cukup licin. Ini kalau harusnya deras sih warga di sini nggak akan bisa lewat ke sana. Di lahan kurang lebih seluas 1 hektar ini, padi ladang hanya panen 1 kali dalam setahun. Setelah panen, warga berpindah ladang untuk pembibitan padi yang baru. Padi-padi ini adalah bahan pangan utama warga Desa Kalangdohong. Ini kalau memanen waktunya itu kapan Bu? Bulan 2. Berapa Bisa, sekali panen Bu? bisa 2 ton itu. Bisa 2 ton. Mm-mm. Nah itu untuk persediaan berapa lama Bu? Berapa? Lebih 1 tahun tuh. Lebih dari Ya, 1 tahun. 1 tahun. Bisa untuk Lebih. menyimpan sendiri. Iya. Keinginan Ibu apa sih sebenarnya Bu? Harapan Ibu apa? Harapan ko pajere sa entay itu piyo, berai kay anu meray antian. Kapan akses kay bu mudah nyaman kay nganyam. Warga di sini tidak menjual hasil panen padi, sebab padi langsung disimpan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Dengan akses yang begitu jauh dari pusat aktivitas ekonomi kecamatan, mereka pun kebingungan untuk menjualnya. Sebab akan butuh biaya besar dengan hasil tidak sepadan. Usai dipanen, terdapat rangkaian proses yang harus dilalui agar padi menjadi beras yang bisa dimasak. Karena ukurannya yang besar, proses pertama yaitu memisahkan biji padi dari tangkainya dengan cara diinjak. Nah ini namanya proses ngelep. Kenapa diinjak-injak? Karena kita mau memisahkan mana padi
yang ada isinya dan yang tidak. Nah, ini sudah mulai terpisah dan jadinya biji padi seperti ini. Lalu habis ini dikeringkan dan ditampi. Setelah biji padi matang dikumpulkan, butuh waktu sekitar 1 malam untuk menjemur padi agar siap dihaluskan. Nah, ini padi yang sudah kering, kita mau angkat, lalu proses setelah ini ditumbuk. Nah, ini proses menumbuk memang biasanya dengan cara seperti ini kita naik ke atas alat tumbuknya, dan setelah ini masih melalui beberapa proses, yaitu ditampi lalu ditumbuk lagi sampai dengan halus baru bisa dimakan. Aktivitas panen padi ladang di tahun ini terbilang cukup baik dan berlangsung selama 3 bulan masa panen. Meski begitu, warga desa Kalangdohong berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah. Sebab selama ini mereka berjuang sendiri untuk bisa bertahan hidup di tengah kondisi yang serba terisolasi. Rasanya tuh pedih banget mata saya. Belum lagi asapnya sangat ganggu pernapasan gitu.